Halo, selamat datang di Summit Climb. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan kolom widget di WordPress tanpa menggunakan kode-kode yang rumit. Sebetulnya ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil ya membuat ini, menambahkan slider, kemudian mengedit dan menambahkan gambar ya di sini. Nah, cuma di sini kita belum berhasil nih ya. Nah, di bawahnya ini kita bukan belum berhasil, tapi belum menambahkan kolom widget di WordPress. Betul ya? Widget atau apa namanya ya? Nah, ini kolom ini. Di sini belum kita tambahkan, ini masih seperti ini. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Setelah kalian masuk ke WordPress kalian ya, di website kalian pergi ke Appearance, kemudian di sini ada yang namanya widget, klik ini. Kemudian di sini belum ada apa-apa ya. Nah, di sini kita akan hapus recent comment-nya, kita hapus dulu ini ya, recent comment. Kategorinya kita biarkan dulu, metanya kita delete, arsipnya kita delete juga. Oke, biarkan seperti itu. Kemudian kita pergi ke yang namanya ini ya, mana dia? Custom di sini ya. Nah, tunggu sebentar ya. Kemudian kita scroll ke bawah di sini. Nah, ini ya footer widget ya, widget. Ini kita enable. Nah, footer widgetnya. Kemudian dia akan memunculkan ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan 4 kolom atau 3. Nah, saya akan membuat 3 kolom ya. Oke, kemudian di sini backgroundnya ini, kita publish dulu ya, kita publish. Kemudian kalau kita refresh di sini, tekan F5 juga bisa ya. Nah, di bawah dia warnanya abu-abu ya. Sedangkan di sini saya membuatnya warna ini ya. Nah, kita mau menggunakan warna ini. Nah, saya biasanya menggunakan ini. Snagit ya, kalian juga bisa menginstalnya nanti atau pakai Photoshop juga bisa, gambarnya dimasukin Photoshop kemudian kalian seleksi warnanya. Oke, nah di sini backgroundnya kita ganti warnanya ya. Nah, kita kembali ke Snagit, kita klik ini, kemudian klik gambar ini ya, seperti memilih. Nah, klik ini, kemudian klik ini lagi. Nah, di bawah sini kodenya sudah di copy, Ctrl C ya, kita copy, kemudian pindahkan ke sini, di paste ya, Ctrl V. Klik publish, kemudian di sini kita tekan F5 atau klik reload di sini. Nah, sudah warnanya sudah berubah ya, tetapi dia belum ada tulisan-tulisan ini. Nah, gampang caranya. Ini kita close dulu. Kita close dari halaman custom ini ya. Pergi ke Appearance, kemudian klik widget. Nah, di sini sudah ada kolom ya. Sebelumnya kan nggak ada kolom ya, sewaktu kita menghapus yang ada di sini. Nah, footer 1, footer 2. Nah, footer 1 di sini saya mau tambahkan teks. Sini ya, teks, mana teks? Mana dia teksnya? Kadang susah-susah gampang ngelihatnya. Oke, nah masukkan di sini. Nah, ini. Kemudian ini kita kasih nama apa? Nah, di sini saya kasih nama DJ Turbali, saya copy ya. Nah, ini DJ Turbali. Kemudian di sini saya kasih deskripsinya ya tentang perusahaan ini. Saya paste aja langsung. Ini sudah disiapkan oleh teman saya, jadi bukan saya yang buat. Kemudian setelah kalian buat ini, judulnya kalian ini, kemudian klik save ya. Nah, kemudian yang kedua, saya mau menambahkan ini ya, information ya. Sama caranya, klik teks, kemudian ini tahan ya, ditahan di mouse, kemudian ke kolom 2, letakkan di sini. Kemudian namanya apa? Di sini saya mau isi information. Ini beda-beda ya. Kalian mau isi about us atau apa, terserah ya. Jadi bebas. Di sini information, kemudian saya mau kasih ini. Nah, nanti ini bisa diisi link ya. Misalnya linknya mengarah kemana gitu ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Klik save. Sudah. Ini saya kecilkan dulu seperti ini. Kemudian di kolom 3. Di kolom 3 di sini halaman kontak ya, sama sosial media. Oke, saya tambahkan teks lagi, kemudian saya geser ke sini di nomor 3. Mana dia? Nah, ini. Kemudian di sini namanya adalah kontak gitu ya, kontak. Kasih title-nya kontak, kemudian di sini nomor telepon ya. Nah, ini
coba ya. Oke, yang ini di bold, right? Ini kita bold, kemudian emailnya juga kita bold, ya. Kemudian klik save. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke sini ya, ke halaman preview. Kalian bisa sih ngeliatnya di sini nih. Nah, ini klik terus visit site ya. Nanti dia akan menuju halaman yang kita mau preview. Oke, ini sudah. Kita klik reload aja di sini. Tekan F5 ya, gitu. Nah, sudah ya. Kalau kalian perhatikan di sini, nah ini sudah ada ya, sudah sama seperti ini. Cuma di sini saya ganti ya welcome, yang about us-nya saya ganti jadi welcome, voucher, blog, terus ada beberapa yang saya tambahkan. Nah, nanti ini akan saya jadikan link ya. Caranya gampang nanti. Jadi misalnya halaman paket tour ya, kita arahkan ke paket tour. Tapi karena halaman-halaman ini belum kita buat, jadi nanti aja belakangan ya. Kemudian di sini sosial media ya, sosial medianya belum. Nah, kita mau tambahkan juga sosial media. Nah, di sini kita cari, kebetulan di template atau themes yang saya punya ini, yang saya beli ini, dia sudah ada di sini ya. Jadi kita nggak perlu coding-coding lagi, kita tinggal pilih, geser gitu ya. Nah, ini dia, total sosial ya, ada dua ya. Ini image, kemudian ini sosial. Nah, ini kita geser ke sini, letakkan di nomor 3 ini ya. Nomor 3. Nah, oke. Sini, bener ya? Oh iya, ada kontak. Ini kontaknya di atas, ininya di bawah ya. Kemudian di sini nggak perlu dikasih judul. Nah, ini kita klik non aja. Kalian bisa pilih ini ya. Nanti bentuk-bentuknya kalian pilih sendiri. Saya biasanya di nonin supaya dia tampilannya seperti ini ya. Oke, non. Kemudian di sini kita isi ya Twitternya. Twitternya itu apa gitu ya. Jadi di sini saya mau kasih ini Twitternya dia di Jitur Bali. Kemudian Facebooknya di sini ya. Ini kalau nggak salah dia Facebooknya Facebook profile ya. Sebetulnya harus Facebook page supaya orang itu yang ngelihat nggak perlu berteman, dia bisa langsung like ya. Dibuat Facebook page melalui Facebook profile kalian. Kemudian Instagram di sini dia ada ya di Jitur Bali. Usahakan sesuai dengan nama bisnis kalian ya, semua sosial media kalau ada. Oke, sudah, dia hanya 3 itu aja. Kemudian kita klik save di sini. Ini saya kecilin aja deh, biar apa ya. Nah, kemudian di sini kan baru ini tadi ya, sudah 3 ini, tapi hanya kurang sosial media. Oke, kita klik reload atau tekan F5 ya, refresh. Nah, sudah masuk ya. Nah, cuma dia masih kecil nih. Ya, masih kecil nih. Nah, caranya gimana? Di sini kita atur. Nah, dimensionnya ini kita isi ya. Saya biasanya ngisinya 30 sampai 40, tapi kalau kalian mau lebih nggak apa-apa. Terserah. Kemudian icon size-nya 30. Nah, dimensinya ini sebetulnya bisa dikosongin ya. Yang penting adalah icon size-nya ini ya. Saya isi 30 sampai 40 biasanya. Kemudian border radiusnya saya mau isi juga. Border radius dan yang lainnya ini ya. Border radius sama dimension ini nggak perlu. Yang perlu adalah icon size. Tapi kalau kalian mau isi ini juga boleh. Oke, kita klik save. Kemudian kita reload atau tekan F5. Kita tunggu. Nah, dia sudah berubah ya. Sudah berubah. Nah, kalau di sini kita lihat nih, link targetnya blank ya. Nah, ya pastikan blank, jangan self. Nanti kalau self ya dia begitu orang ngeklik ini, ya. Nah, ini kan dia buka new tab baru ya, halaman baru, new tab baru. Jadi ini bagus gitu. Kalau kita klik self, nanti dia akan menuju ke halaman kita sendiri. Nah, itu repot ya. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Coba ini kalau kita klik, kok mati ya? Oke, saya nggak ngerti dia apa namanya Facebooknya bagaimana. Karena ini bukan Facebook saya ya. Jadi kalau misalnya kita isi submit claim gitu ya, misalnya Twitternya submit claim.
Jadi saya mohon maaf ya, tadi saya isinya namanya ya. Di sini sebetulnya isinya seperti ini, URL-nya ya. Kemudian Facebook-nya juga sama ya, Facebook-nya itu URL-nya juga kita isi ya. Sebentar. Oke, ini Facebook-nya kita isi URL-nya. Jadi bukan nama ID-nya ya. Kemudian Instagram-nya juga sama di sini. Ini saya sudah ambil dari orangnya ini ya, Instagram. Ini saya enter dulu di sini deh ya. Saya enter dulu di sini Instagram. Nah, ini dia. Kemudian ini saya copy. Kemudian ini saya letakkan URL-nya di sini. Oke. Saya save. Kemudian kalau kita refresh, tekan ini, dia sudah membuka halaman baru ya, benar ya. Kemudian kalau tekan ini Facebook, dia akan membuka ke halaman Facebook. Nah, sayangnya ini hanya Facebook profile ya, harusnya ini Facebook page biar bagus. Kemudian Instagram di sini. Sudah ya. Jadi demikian caranya kita menambahkan kolom widget di WordPress tanpa menggunakan kode-kode yang rumit. Caranya cukup mudah bukan? Jadi buat teman-teman yang masih bingung, silakan bertanya kalau memang perlu bertanya. Kemudian kalau butuh bantuan, saya siap membantu kalau memang waktu saya kosong. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.